Cara membuat Japanese cheesecake tanpa oven listrik. Buat kalian yang mau buat Japanese cheesecake tanpa oven listrik, bisa ya, dan ini hasilnya. Dan untuk informasi aja, ini saya pertama kali buat, udah langsung jadi seperti ini ya. Jadi gampang banget buatnya. Bahan-bahan untuk membuatnya: 3 butir telur, 50 gram tepung terigu, 140 susu UHT, 50 gram margarin, dan 165 keju cheddar. Karena tidak ada susu UHT-nya, saya ganti dengan denkau ya. Denkau saya cairin. Ini hasilnya. Lalu kita masukkan susu denkaunya beserta keju cheddar yang udah kita parut. Semuanya kita aduk-aduk sampai merata. Kita aduk sampai semuanya larut, sambil kita masak dengan api kecil aja supaya nggak gosong ya. Keju sama susunya kita aduk terus sampai mencair. Ini sengaja ya, nggak aku skip videonya supaya kalian tahu berapa lama saya mencairkan kejunya sama susunya. Terus aja diaduk sampai semuanya larut, kejunya mencair. Terus aja diaduk sampai si kejunya menyatu dengan susunya, supaya nggak ada gumpalan-gumpalan keju. Diaduk terus dengan api kecil aja ya, supaya nggak gosong. Terus aja diaduk-aduk. Ini kan masih ada gumpalan-gumpalannya ya. Terus diaduk aja terus sampai semuanya larut. Terus diaduk, pinggir-pinggirnya dibersihin ya supaya nggak kerak. Terus sampai semuanya menyatu. Ini kayaknya udah mulai dikit-dikit, udah semuanya udah hampir menyatu. Lalu kita tambahin margarinnya ya. Kita tambahin margarin, kita aduk lagi sampai si margarinnya juga meleleh dan menyatu sama susu dan kejunya. Terus aja diaduk, sampai menyatu. Terus diaduk terus sampai nyatu. Terus aja ya diaduk sampai nyatu. Ini karena udah begini, kayaknya udah kecampur semua, sudah sampai mendidih. Terus aja sedikit lagi kita aduk. Kalau udah, ini kayaknya udah mateng semuanya. Terus kita satuin sama terigu yang tadi. Ini kita jadiin satu di wadah dengan terigu. Kita kocok sampai larut semuanya, sampai
Lalu kalau sudah larut semuanya, kita masukin kuning telur yang tadi 3, karena yang putihnya nanti kita bikin spons itu kita pakai kuning telurnya aja 3, kita masukin semua, kita aduk sampai menyatu. Nah, habis itu kita pakai putih telur yang tadi 3 biji sama gula pasir 50 gram, sama kita tambahin beberapa tetes cuka. Kalau udah kita kocok sampai mengembang, sampai berbentuk putih seperti ini, kita kocok terus. Putih telurnya sampai mengembang. Terus aja ya kita kocok. Kalau sudah mengembang seperti ini, terus aja kita kocok terus. Terus kita kocok sampai mengembang. Ini udah jadi. Terus kita satuin bahan pertama sama bahan kedua, kuning telur sama putih telur. Terus kita aduk sampai jadi seperti ini. Kita skip ya tadi ya, supaya nggak kelamaan videonya. Kita campur jadi satu. Ini udah jadi begini. Terus aja kita aduk sampai takutnya di bawahnya masih ada gerenjel-gerenjelnya atau belum teraduk sempurna. Terus aja kita aduk sampai semuanya menyatu. Terus aja ya kita aduk terus. Kalau udah kita masukin loyang, kita puter-puter seperti ini pakai lidi ya, supaya gelembung-gelembungnya itu yang ada di dalam, terperangkap dalam adonan ini, keluar semua. Kita puter-puter pakai lidi supaya si gelembungnya keluar. Terus ya diputer. Kalau masih terlihat gelembung-gelembungnya seperti ini, terus aja diputer ya, biar gelembungnya yang terperangkap di dalam semuanya habis dan tidak tersisa. Sesekali kita ketruk-ketruk loyangnya seperti ini, supaya gelembungnya yang terperangkap bisa terus hilang semua. Terus aja. Kalau masih belum, kita putar-putar lagi pakai lidi yang tadi sampai semua gelembungnya hilang. Kalau gelembungnya udah rada hilang seperti ini, kita masukin oven. Ovennya kita panasin dulu. Terus kita taruh loyang di atas air seperti ini. Seperti ini airnya, dan ini adalah kue setelah 10 menit kita panggang.
karena nggak pakai oven listrik, makanya kita sering cek-cek terus ya kuehnya. Ini bolunya udah sampai mana. Ini sudah sedikit mengembang ke atas tuh. Ini beberapa kali kita cek ulang lagi, dan ini udah mulai kuning kecoklatan, atasnya sudah mulai coklat, dan ini sudah mulai coklat. Kita keluarin. Ini jadi ya tuh, bagus kan hasilnya. Bentar ya, saya buka dulu loyangnya, dan ini hasilnya tuh. Nggak ini ya, nggak melepas ya guys. Tuh saya pegang-pegang, saya pencet-pencet, balik lagi ke semula seperti spons. Walaupun nggak pakai oven listrik, kita tetap bisa bikin Japanese cheesecake ya. Tuh hasilnya.